Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikotus Saadah, NIM U2019-1119. Di sini saya akan sedikit mengulas beberapa poin tentang kajian Barat atas Al-Quran. Yang pertama yaitu fenomena kajian Barat atas Al-Quran. Nah, yang kedua tentang beberapa tokoh Barat yang mengkaji Al-Quran, dan yang terakhir yaitu perbedaan pemikiran dari beberapa tokoh tersebut. Nah, langsung saja yang poin pertama yaitu fenomena kajian Barat atas Al-Quran. Nah, perjumpaan Islam dan Barat bermula ketika Islam meluas hingga Spanyol. Nah, saat inilah dinilai sebagai pintu masuk perjuangan Islam dengan Barat. Perjumpaan ini mewujud dalam pertukaran dan saling pengaruh budaya dan peradaban, sekaligus juga pada saat yang sama adalah pertukaran dan saling pengaruh pengetahuan. Dalam pengetahuannya, Islam pada abad pertengahan, pada kebangkitan Islam pada abad pertengahan, Barat berupaya untuk mendalami Islam. Sebagai pintu masuk untuk memahami Islam, Barat mencoba memahami Al-Quran dengan model kajian yang dilakukan pertama kalinya, yaitu menerjemahkan Al-Quran. Nah, potret awal kajian Al-Quran di Barat adalah penerjemahan Al-Quran ke bahasa Latin dan bahasa Eropa lainnya. Lalu berkembang pada kajian yang secara umum yang menjadikan pembahasan tentang sejarah Nabi sebagai pintu masuk. Hal ini masuk akal lantaran Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya secara umum. Nah, perkembangan kajian Al-Quran di Barat di samping mewarisi pandangan umum generasi awal yang skeptik terhadap Al-Quran, pemerhati Barat juga mengajukan perspektif lain terkait dengan pembacaan mereka terhadap Al-Quran. Kajian Al-Quran di Barat berdampak pada dinamika kajian Al-Quran di belahan dunia lainnya, tak terkecuali di kalangan umat Islam itu sendiri. Nah, masifnya pada saat di dunia percetakan menjadikan pertukaran gagasan yang demikian gencar menyebar. Nah, ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan orang dengan mudah mengakses berbagai informasi. Fenomena saling mempengaruh budaya dan paradigma dalam kajian Al-Quran kontemporer tidak bisa dipisahkan dari pesatnya pendekatan kritik sejarah yang dikembangkan Barat. Begitu juga terjadinya pengembangan, modifikasi, dan kritik yang dilakukan para pemikir kontemporer. Nah, ketika mengkaji Al-Quran juga tidak luput dari upaya kesinambungan dengan para pemikir sebelumnya, sekaligus mengubah beberapa hal dari apa yang telah dilakukan pemikir sebelumnya. Nah, akhirnya perlu disampaikan bahwa diperlukan adanya keterbukaan sikap dalam upaya mengembangkan keilmuan, tidak terkecuali keilmuan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua yaitu beberapa tokoh Barat yang mengkaji Al-Quran. Yang pertama yaitu Christoph Luxemburg, adalah salah seorang orientalis yang tertarik terhadap kajian Al-Quran. Nah, dalam bukunya yang diberi judul Cara Membaca Al-Quran dengan Bahasa Syro-Aramaik, merupakan sebuah subangsih upaya pemecahan kesukaran memahami bahasa Al-Quran. Ia dengan berani mengklaim bahwa bahasa Al-Quran sebenarnya bukan bahasa Arab. Karena itu, menurut dia banyak kata-kata yang dibaca keliru dan ungkapan yang sukar dipahami, kecuali dengan merujuk kepada bahasa Syro-Aramaik tadi. Nah, bahkan menurut dia, bukan hanya kosakatanya yang berasal dari Syro-Aramaikisim. Ajaran Islamnya pun diambil dari tradisi kitab suci Yahudi dan Kristen Syria. Yang kedua, tokoh Ignaz Galdziher merupakan cendekiawan Islam asal Hungaria. Ini juga mengemukakan pendapat tentang Al-Quran yang merupakan hasil cipta karya Nabi Muhammad SAW semata. Nah, strategi Galdziher untuk melakukan otentisitas Al-Quran dengan menggunakan pendekatan sejarah atau historical Kristen.
Dengan demikian, Al-Zihar bisa mengomentari banyak tentang sejarah, bahkan kisah-kisah dalam Al-Quran. Perdebatan yang terjadi seputar bacaan Al-Quran yang terjadi pada generasi awal Islam merupakan proses untuk memelihara, menjaga, serta melestarikan kitab suci Al-Quran. Nah, hasil pemikiran karya Al-Zihar dalam buku Mazhab Tafsir, dalam bukunya tersebut, Al-Zihar berusaha untuk menjelaskan sekte-sekte keagamaan dalam menafsirkan Al-Quran. Dan yang terakhir, poin perbedaan pemikiran tokoh. Christoph Luxemburg mengklaim bahwa Al-Quran dapat dimengerti apabila dibaca mengikuti konon bahasa asalnya, yaitu Syro-Aramaik atau bahasa Aramaik dalam dialek Syria. Nah, menurut Ibn Al-Zihar mempunyai pandangan yang buruk terhadap Al-Quran. Menurutnya, Al-Quran hanyalah sebagai alat bagi umat Islam untuk dijadikan senjata ampuh dalam melawan musuh-musuh. Nah, isi dari kandungan Al-Quran bukanlah petunjuk yang benar. Demikian, Al-Zihar mempunyai strategi yang baik, disertai semangat yang besar untuk menghancurkan umat Islam, dengan berargumen bahwa Al-Quran telah mengkopi paste ajaran Samawi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.